Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah sampai membaca bismillah. Ya. Apa hukum membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat? Itu terakhir. Maka sore ini kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Kesimpulan-kesimpulan saja disampaikan tanpa menyebutkan dalil, alasan dan kitabnya supaya ringkas. Yang pertama, la salata, tidak sah salat siapapun yang salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu hadis dasar, karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Maka siapapun yang salat setelah takbiratul ihram, baik salatnya jahar, maghrib, isya, subuh dan Jumat, atau salat Idul Fitri, Idul Adha, jahar namanya, ataupun sir, tidak sah salatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Fahim tuh? Ketika salat berjamaah dapat dibagi dua. Pertama, salat berjamaahnya imamnya tidak mengeraskan bacaan, namanya sir. Apa namanya? Sir. Kalau mengeraskan, imam bacanya jahar. Apa? Jika imamnya mengimami salat sir, itu salat siang, seperti zuhur dan asar, kita hanya mendengarkan imam membaca takbir dan tasmi' serta salam. Takbir pembuka, kemudian takbir intiqal, lalu tasmi'. Apa tasmi'? Sami Allahu liman. Nah, ini tadi sudah disuruh tidur, sekarang tidur. Tasmi' itu membaca Sami Allahu liman dan salam. Berarti di salat zuhur dan salat asar yang terdengar di kita, imam hanyalah membaca takbir, tasmi', semuanya tasmi', tasmi', samma'a, yusammi'u, tasmi'an, tasmi'. Tasmi' nama daripada bacaan Sami Allahu liman hamid. Dan salam. Tiga ini yang terdengar di kita jika imam salatnya sir. Fahim tum? Kaedahnya, jika imam membaca dan bacaannya keras, kita harus dengarkan. Itu idza qara'a fa ansitu. Jika imam membaca, diam, simak dan dengarkan. Tetapi kalau si imam tidak membaca keras, tentu tidak ada yang akan kita dengarkan. Maka ketika itulah kita si makmum membaca.
Maka setelah takbiratul ihram di salat siang, kita membaca istiftah. Apakah istiftahnya pendek atau panjang terserah sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu kita baca Al-Fatihah. Kemudian kalau masih sempat membaca salah satu surat. Kemudian kita dengarkan imam membaca takbir untuk rukuk. Kemudian bagaimana kalau imam itu membacanya jahar? Maghrib, Isya, Subuh, Jumat. Tetap berlaku kaedah tadi, yaitu jika dia membaca, diam, simak, dengarkan. Jika dia membaca, diam, simak, dengarkan. Namanya ansitu insat, diam untuk mendengar. Lalu kapan kita si makmum membaca Al-Fatihah? Padahal Al-Fatihah itu rukun dan la salata. Banyak ulama memahami makna la salata, la sihhata, tidak sah salat. Tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ada sekian pendapat, kita ringkas. Yang pertama, setelah imam membaca Al-Fatihah, lalu kita aminkan, kemudian imam diam sebentar. Ketika imam diam itulah kita membaca Al-Fatihah dengan cepat, tapi jangan terburu-buru. Karena menurut pendapat ini, umumnya pendapat mazhab Syafi'i ini, tetap kita membaca Al-Fatihah, yaitu si makmum. Tidak cukup hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Maka kita selaku makmumnya, tadi sudah habis suruh tidur, tidak tidur. Ya. Ketika imamnya diam setelah membaca Al-Fatihah, bahkan menurut pendapat ini imam diam sebentar, mengasih jeda, mengasih kesempatan dan peluang bagi makmum membaca Al-Fatihah. Karena tidak sah salat siapapun yang salat kalau tidak membaca Al-Fatihah, dan tidak cukup dengan kalah nanti abitanya bingung pula menjawabnya. Tidak cukup hanya mendengar, menyimak, mengiringkan Al-Fatihah imam. Ini rata-rata dipegangi pendapat ini oleh mazhab Syafi'i dan kebanyakan orang Indonesia. Jadi kalau antum salat nanti, apakah di sini atau di mana, mengikuti salat berjamaah jahar, maghrib, isya atau subuh, lalu setelah imam membaca Al-Fatihah dan amin, diam dia agak lama. Itu suatu isyarat bahwa dia memberi peluang, kesempatan bagi kita makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tandanya imam ini memahami seperti itu. Sampai situ ada paham? Ada paham? Andaikan belum selesai, atau jikalau belum selesai, kita membaca Al-Fatihah, sementara imam telah membaca ayat, menurut pendapat ini tetap kita selesaikan Al-Fatihahnya sampai waladhdallin selesai, lalu konsentrasi menyimak bacaan ayat atau surat yang dibaca imam. Faham tom? Faham tom? Ini si Baim yang tidak hadir. Nampak lebih kan? Si Baim yang tidak hadir. Andaikan belum selesai
kita membaca Al-Fatihah, sementara imamnya telah mulai membaca ayat atau surat dalam salat jahar, tetap si makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu, kemudian baru dia konsentrasi menyimak bacaan imamnya. Ini menurut pemahaman yang pertama. Yang kedua, memahami kenapa dijelaskan supaya nanti jangan ragu-ragu, yaitu ketika imam membaca Al-Fatihah, kita makmum menyimak, mengiringinya di hati atau mengikuti bacaannya di hati. Secara tidak langsung pun kita telah membaca namanya. Maka menurut pendapat ini, ketika imam membaca Al-Fatihah, keras-keras simak atau dengarkan, konsentrasi, lalu iring atau ikuti dalam hati. Setelah imam membaca amin, Walad dalin, kita baca amin bersama. Lalu imam diam sebentar. Karena menurut pendapat ini mengatakan imam tidak lama diamnya, hanya sekedar menarik nafas atau sekedar memisahkan antara Al-Fatihah dan bacaan surat. Maka ketika itu tidak perlu kita lagi makmum membaca Al-Fatihah, karena tadi telah menyimak dan mengikuti imamnya. Sekaligus bisa konsentrasi penuh menyimak, mendengarkan bacaan ayat atau surat imam. Tidak perlu diburu-buru, tergesa-gesa membaca Al-Fatihah setelah aminnya imam. Ini yang kedua memahaminya. Berarti ada dua pendapat yang saling berbeda. Sementara Abi pilihkan untuk antum, karena barangkali antum belum bisa memilih. Bisa jadi karena belum banyak bahan bacaannya, belum dalam kajiannya dan ilmunya. Abi pilihkan. Karena pendapat itu tidak akan pernah berakhir. Perbedaan itu tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Yang penting di kita, selagi ada guru, tanya sama guru. Ada guru kita yang paham tentang itu, yang alim tentang itu, yang faqih dia tentang itu, tanya sama dia. Pegang sementara pendapat guru yang ahli itu. Bukan guru sama guru, memang dia mengerti dan paham. Pegang, tidak salah kita. Nanti setelah besar, setelah dalam pula ilmunya, menjadi orang alim, menjadi faqih yang rasih pula. Telaahlah, analisalah, kajilah, lalu pilihlah sendiri. Karena kita sudah berilmu. Cuman sementara kita belajar, Angel, perhatikan Angel. Sementara kita belajar, karena kita masih punya guru, ikuti saja guru. Bukan fanatik, bukan taklid, tapi ikuti guru dulu. Setelah itu, antum lepas, tamat di sini, dalam pula ilmunya daripada gurunya, silakan pilih pendapat sendiri. Yang penting tidak boleh fanatik. Nah, sekarang kita pilihkan. Menyimak, memperhatikan dan memahami pendapat-pendapat dan perbedaan pemahaman para ulama setanah itu. Ji, betul Ji? Ji. Ya. Maka jika di sini yang sering jadi imam di sini siapa? Al-Mukarram, Ustaz Enrico, Ustaz Jumadi, dan Ustaz lain.
Kalau beliau-beliau itu membaca Al-Fatihah di salat maghrib, isya dan subuh, kita simak, kita ikuti, kita iringi. Setelah baca amin, ternyata beliau-beliau itu tidak mengasih jeda. Tahu jeda? Tidak mengasih peluang atau waktu kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Fatihah. Langsung saja dia setelah baca amin, menarik nafas sebentar, langsung baca surat atau ayat. Andaikan itu terjadi di sini, simakkanlah bacaannya. Simakkan bacaan ayatnya, bacaan suratnya, tidak salah. Karena tadi kita telah mengikuti, mengiringi, menyimak bacaan imam Al-Fatihahnya. Atau kaidah yang terkenal, bacaan imam adalah bacaan makmum. Tidak perlu pula kita buru-buru imam membaca surat, membaca ayat, lalu kita baca pula Al-Fatihah belakang. Terjadi nanti persaingan bacaan. Tapi andaikannya ada guru kita, imam kita, kebetulan beliau yang memimpin salat jemaah, setelah dia baca Al-Fatihah, amin, agak panjang dia berhenti. Kita sudah tahu kalau guru ini agak panjang, maka silakan daripada diam, nanti masuk setan, bacalah Al-Fatihah dengan cepat. Dengan cepat. Lalu bagaimana itu? Mana yang betul? Mana yang benar? Kedua-duanya. Karena yang berbeda pemahaman dan sisi pandang itu para ulama-ulama besar kita. Kita tinggal hanya menghormati, memuliakan pendapat-pendapat itu. Dan kalau kita selagi masih jadi murid, berpeganglah dulu sementara waktu kepada guru kita. Nanti kukunya dipotong nanti. Berpegang dulu, tanya dulu kepada guru. Itulah gunanya kita ada setiap hari. Ada waktu, ada peluang kita isi. Atau di hari abi, supaya jelas. Kesimpulan akhirnya, dalam masalah ini, apakah kita baca Al-Fatihah? Ya. Salat jamaah, salat sendirian? Ya. Salat sir, salat jahar? Ya. Bedanya ketika imam membaca Al-Fatihah di salat jahar, kita iringi, kita simak, kita ikuti Al-Fatihahnya. Andaikan nanti setelah dia baca Al-Fatihah tidak dikasihnya waktu bagi kita untuk Al-Fatihah, kita sudah mengiringinya tadi. Jikalau dikasihnya waktu, kita bisa Al-Fatihah. Sementara itu habis pilihan. Itu habis pilihan untuk anda semua. Tapi kalau andaikan ada guru-guru kita terdengar di kita, guru-guru kita kan banyak latar belakangnya nih. Ya, guru laki kita banyak latar belakangnya. Pendidikannya berbeda-beda, pesantrennya pun tidak sama. Seperti ada guru kita yang memahami pendapat mazhab Syafi'i misalnya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, ketika imam selesai baca Fatihah, salat maghrib, isya, subuh, lalu dia asyik pula baca belakang, baca Al-Fatihah. Biar saja, tidak masalah. Itu betul. Kan itu pemahaman beliau, itu yang beliau pilih. Itu yang beliau pilih, dihormati. Kita di sini, andai si imam itu tidak mengasih waktu, jeda dan peluang untuk kita baca Fatihah, konsentrasi sajalah mendengarkan bacaan imam. Bacaan ayat atau surat ini bacanya. Dengan catatan, setelah imam takbir, ketika dia baca Al-Fatihah, simak, dengar, iringi, ikuti dalam hati. Itu catatannya. Fahim? Ada apa maksud ini? Ya betul. Namanya siapa? Akil balik. Akil. Kampung di mana? Tinggi. Apa kesimpulannya? Apa? Coba akil. Manusia yang paling berakal akil. Halo. Nyerah. Lupa.
Masa yang terlupa. Bikin kesimpulan lagi. Kesimpulannya, membaca Al-Fatihah itu wajib dalam salat. Ya. Rukun. Kalau imam membaca jahar, apa jahar? Salat yang dikeraskan bacaannya oleh imam maghrib, isya, subuh atau Jumat. Ketika imam membaca Al-Fatihah, simak, tahu nyimak? Apa nyimak? Nyimak itu bahasa Arab, simak. Dengarkan, konsentrasi, ikuti bacanya dalam hati. Nanti setelah dia baca Fatihah selesai dan baca amin, andai imam kita itu tidak mengasih waktu, ditariknya satu napas, langsung dia baca surat, konsentrasi saja mengikuti surat atau ayat yang dibacanya. Karena tadi kita telah menyimak, mengikutinya. Tapi andai kiranya dia berdiri, panjang mengasih waktu dan jeda, bisa rasanya kita baca Al-Fatihah. Paham maksudnya? Apa? Coba apa? Tak ada terbawa uang. Mana ini? Utang dulu ya. Nanti bayar sendiri ya. Bagus si akil ini. Nah, sikap kita yang kedua, karena antum masih murid, masih talib. Kalau ketemu hal-hal yang ragu, yang kurang jelas, tanya dulu sama guru. Bersandar saja sama guru dulu. Guru yang alim, yang faqih di bidang itu, yang faqih di bidang itu, atau masuk dalam masalah ini. Untuk itu, karena ini masalahnya agak tajam perbedaan pendapat, kita tidak boleh saling menyalahkan. Dan jangan pandai pula menyalahkan orang. Karena petang-petang sudah pandai pidato, ceramah, langsung pula berfatwa di atas mimbar. Belum masanya kita berfatwa. Belum masanya kita menyalahkan orang. Yang terbaik, pegang mana yang kita yakini setelah kita belajar, setelah kita menanyakan. Itu sore hari ini, supaya jangan ragu-ragu yang akan datang. Andaikan ada terdengar orang membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, tidak masalah. Ya? Antum kan bisa salat di mana-mana nih. Di masjid mana, di musala mana, di surah mana, nanti terdengar orang setelah imam baca Al-Fatihah, dia baca amin, kemudian dia langsung buru-buru baca Al-Fatihah, tidak masalah. Tandanya beliau memegang pemahaman itu. Tapi ada juga orang tenang saja dia. Setelah imam baca Al-Fatihah, amin, dia tenang saja mendengar imam. Tidak pula masalah. Aman. Kenapa aman? Kedua-duanya ada dasar pegangnya. Fahim tum? Kita akhiri sampai di situ. Ini Tongku Malala tadi, tidak janji tidak tidur ya. Ini Tongku Malala. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita bersama apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan doa kepada majelis.